Shalom semuanya. Setan adalah pembohong. Dia mengontrol dan dia mempengaruhi tanpa Anda sadari. Dalam Ayub 1, Tuhan bertanya kepada setan, "Dari mana engkau?" Dengan penuh kesombongan, setan menjawab, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Artinya, tidak ada satupun tempat di dunia ini yang luput dari pengaruhnya. Bukan untuk membuat Anda paranoid, tetapi agar Anda sadar, setan selalu mencari celah untuk menyesatkan Anda, bahkan tanpa Anda sadari. Dan inilah 3 cara licik setan menyesatkan orang Kristen yang tanpa mereka sadari. Cara pertama, membuat dosa kecil terlihat biasa, lama-lama jadi gaya hidup. Cuma bohong sedikit, nggak ada yang terluka kok. Demi perdamaian ini. Nggak apa-apa, nggak baca Alkitab hari ini. Udah tahu isinya. Yang penting perbuatan kan. Cuma denger gosip sebentar, nggak ikut-ikutan juga. Coba nonton film seksi sedikit, nggak bakal bikin jatuh. Seperti sales yang menawarkan tester gratis, iblis dengan liciknya menggoda kita untuk mencoba dosa dalam dosis kecil, dibungkus dengan kemasan menarik, tampak lucu, ringan dan aman, membuat kita lengah dan merasa santai. Kebetulan doang ini mah, pas nge-scroll Instagram ketemu yang seksi. Wajar saya marah, dia memang enggak bisa diatur. Begitulah strategi iblis bekerja, bukan dengan godaan dramatis yang langsung memicu kewaspadaan, tetapi dengan kompromi kecil yang nyaris tak terasa. Padahal bagi iblis, kompromi kecil adalah pintu masuk menuju dosa yang lebih besar. Sedikit demi sedikit, dosa mulai berakar dalam hati kita. Prosesnya bertahap dan berbahaya. Apa yang dimulai sebagai kompromi sesekali berkembang menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu akhirnya menjadi gaya hidup, dan pada akhirnya dosa mulai membentuk kembali karakter kita. Coba renungkan sejenak. Adakah kenalan Kristen Anda yang sifatnya benar-benar berubah sekarang? Perubahan itu tidak terjadi tiba-tiba, tetapi bertahap. Dia mungkin dulu pernah merasa terganggu oleh dosa kecil, tetapi setelah berulang kali mengabaikannya, lama-lama dia menjadi nyaman. Hati nuraninya tidak lagi peka, sampai akhirnya dosa terasa normal dan keruntuhan moral pun terjadi. Alkitab sudah memperingatkan kita di Yakobus 1 ayat 14-15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Perhatikan detail. Seperti seorang pelukis terkenal yang selalu memperhatikan aspek kecil dalam karyanya, kita pun harus peka terhadap penyimpangan kecil dari standar Tuhan. Tapi ini bukan tentang menjadi perfeksionis yang hidup dalam aturan kaku. Ini tentang mencintai Tuhan begitu dalam sehingga kita rindu untuk hidup selaras dengan kehendaknya, baik dalam keputusan besar maupun pilihan kecil sehari-hari. Ngomong-ngomong soal cinta Tuhan, iblis ternyata juga memiliki strategi licik guna merusak hubungan kita dengan Tuhan. Maka cara kedua, sibuk pelayanan tapi lupa membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Bayangkan senyum puas yang muncul di wajah Anda saat melihat rencana yang Anda susun berjalan dengan sempurna. Rasakan kepuasan mendalam ketika kerja keras dan usaha Anda akhirnya membuahkan hasil. Setiap langkah sulit, setiap tantangan yang hampir membuat Anda menyerah, ternyata semuanya membawa Anda
pada pencapaian yang lebih indah dari yang pernah Anda bayangkan. Mungkin itu soal menabung untuk membeli sesuatu yang diimpikan, membangun bisnis kecil-kecilan, atau bahkan mungkin itu adalah hal tentang berhasil menurunkan berat badan. Sekarang, bayangkan senyum yang sama, tetapi kali ini di wajah iblis. Iblis tidak keberatan jika seseorang sibuk melayani di gereja. Sebaliknya, dia akan tersenyum puas jika kesibukan itu justru menghalangi orang tersebut untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena tanpa hubungan yang intim dengan Tuhan, tanpa benar-benar mengenalnya, seseorang tidak akan memiliki iman yang cukup kuat untuk menghadapi pencobaan hidup. Alkitab mengingatkan kita di Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini artinya, pelayanan harus lahir dari hubungan yang erat dengan Tuhan, bukan sekedar kegiatan berbuat baik saja. Karena manusia itu gampang capek, serius, dan tidak ada jaminan juga bila kita berbuat baik, maka bebas dari masalah. Jadi, pelayanan yang sejati bukan sekedar melakukan banyak tugas di gereja, melainkan mengubah setiap hal yang kita lakukan menjadi kesempatan untuk mencerminkan kasih Tuhan. Ketika kita menjaga prioritas ini, pelayanan kita menjadi lebih autentik, berkelanjutan, dan berdampak. Seperti sungai yang harus tetap terhubung dengan sumbernya agar terus mengalir, pelayanan kita juga harus terus terhubung dengan Tuhan melalui doa, baca Alkitab, dan merenunginya. Karena jika tidak, kita akan kelelahan, kita akan merasa kosong, kita akan mulai bertanya, kenapa ya? Saya sudah capek-capek melayani di gereja, perasaan berbuat baik mulu, tapi hidup saya masih penuh masalah. Tapi kalau kita melayani karena kita mencintai Tuhan, maka ketika pencobaan datang, kita bisa berkata, "Oke, saya tahu ini hanyalah batu loncatan, karena saya sudah mengenal Tuhan. Saya tahu bahwa Dia bekerja 24 jam untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup saya." Jadi, apakah pelayanan Anda saat ini benar-benar berasal dari hubungan dengan Tuhan, atau hanya kesibukan yang membuat iblis tersenyum? Tapi saya bukan pengerja, bahkan karena keadaan saya tidak bisa ke gereja. Jadi saya hanya fokus membangun hubungan dengan Yesus di rumah dan melayani orang-orang di sekitar saya saja. Tidak masalah, kata iblis, sebab ada cara ketiga. Membuat orang hanya mau percaya pada ayat-ayat yang membuat nyaman. Alkitab adalah mercusuar kebenaran yang memberi penghiburan sekaligus koreksi, janji sekaligus perintah. Semuanya hadir untuk memberkati, menyelamatkan, dan mendewasakan kita. Bacalah Alkitab, maka kita akan berjumpa dengan Roh Kudus. Tapi tetap waspada, karena disinilah juga terdapat celah bagi iblis untuk menipu. Dia ingin kita hanya mengambil ayat yang nyaman, tetapi mengabaikan yang menantang. Iblis senang jika Alkitab hanya dijadikan alat validasi, bukan transformasi. Misalnya, fokus pada janji kemakmuran, tapi mengabaikan panggilan untuk memikul salib. Pacaran kelewat batas, tapi menggunakan 1 Korintus 13 sebagai pembenaran. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Seolah-olah kasih bisa digunakan untuk membenarkan hubungan yang tidak kudus. Padahal firman Tuhan juga berkata di 1 Tesalonika 4 ayat 3, "Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan," atau contoh lain,
Seseorang yang mudah marah dan bad mood setiap hari mungkin tidak akan memperhatikan ayat ini di Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ini bukan hal baru. Alkitab sudah memperingatkan bahwa di akhir zaman orang hanya ingin mendengar hal yang menyenangkan hati mereka. 2 Timotius 4 ayat 3. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Maka pertumbuhan rohani sejatinya membutuhkan penerimaan penuh atas firman Tuhan. Sama seperti tubuh butuh pola makan seimbang, kita butuh seluruh kebenaran firman, bukan hanya bagian yang kita suka. Iblis ingin kita menjadi konsumen firman yang hanya mengambil ayat yang nyaman dan membuang yang sulit. Iblis tidak ingin kita menjadi murid Kristus yang tunduk pada seluruh kebenarannya. Karena dengan begitu, kita akan menjadi dangkal dalam mengenal Tuhan. Itulah yang iblis tahu, bahwa ketika kita hanya memilih ayat-ayat yang nyaman, kita tidak akan pernah bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa secara iman, sehingga kita mudah dipengaruhi oleh godaan, kebohongan, dan nilai-nilai dunia yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sebagai pengingat, iblis tidak selalu menggoda orang Kristen dengan dosa besar seperti perzinahan atau kekerasan. Itu terlalu mencolok dan mudah dikenali. Sebaliknya, ia lebih sering menyesatkan dengan apa yang dikatakan C.S. Lewis sebagai kebajikan semu, yakni perasaan seolah-olah kita sudah benar, padahal hanya ilusi. Kebajikan semu membuat seseorang tampak rendah hati, tetapi sebenarnya disadari atau tidak sedang menyembunyikan kesombongan, membuat orang yang terjebak di dalamnya akan merasa lebih unggul, lebih benar, dan lebih suci dari orang lain, terutama kepada mereka yang dianggap lebih lemah atau miskin. Dan tanpa disadari lagi, ini akan berkembang menjadi kesombongan rohani yang berbahaya. Akibatnya, lihatlah, akan muncul perpecahan, penghakiman, gosip, atau debat teologi yang sia-sia. Tinggal tunggu waktu saja. Ya, semua ini adalah alat iblis untuk menghancurkan persatuan umat percaya. Lalu, bagaimana melawan tipu daya ini? Jawabannya, kebijaksanaan rohani dan kewaspadaan. Jangan tertipu oleh rasa benar yang semu. Jangan biarkan kesombongan terselubung menguasai hati. Selalu ingat, Tuhan tidak membiarkan kita sendirian menghadapi strategi iblis. Melalui firman dan rohnya, Dia telah menyediakan semua yang kita butuhkan. Maka kesimpulannya adalah, jika kita tetap waspada dan berpegang teguh pada kebenarannya, kita akan hidup dalam kemenangan dan mengalami kehidupan yang berkelimpahan seperti yang Tuhan Yesus janjikan. Jadi, jangan tertipu, jangan terjebak, tetaplah berjaga. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.